Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 dan sekaligus juga tokoh ekonomi syariah nasional, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Pak Anwar Iskandar, yang diwakili oleh Bapak Anwar juga, namun Anwar Abbas, beserta seluruh jajaran MUI, Bapak Gubernur Bank Indonesia sebagai Sahibul Bait, Pak Menteri PPN Kepala Bappenas, Pak Rahmat Pambudi, para pimpinan, para akademisi, para pelaku, dan juga para hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semuanya hari ini atas berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan saresehan nasional ekonomi syariah. Sholawat dan salam selalu kita curahkan untuk Rasulullah dan keluarga dan sahabatnya serta umatnya. 80 tahun yang lalu, para pendiri bangsa Indonesia berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Mereka mewariskan sebuah cita-cita agar negara yang baru lahir akan menjadi sebuah negara yang mampu menciptakan dan menjaga kedaulatannya, menciptakan keadilan dan kemakmuran. Tadi Pak Anwar Abbas menyampaikan bahwa ekonomi Islam adalah mengenai keadilan dan keberkahan. Jadi Indonesia dari awal cita-citanya adalah sejalan dengan sebuah value yang sangat penting, menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya, serta menciptakan kedaulatan atau kemerdekaan bagi mereka yang tertindas. Sampai hari ini nilai-nilai itu tetap relevan. Pada bulan kemerdekaan, beberapa hari lagi kita akan memperingati 4 hari lagi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mari kita semuanya berkumpul di dalam semangat tasyakur dan muhasabah untuk menguatkan ikhtiar kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Dengan tadi keinginan subtitlenya menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Kita memahami dunia sudah pernah atau terus-menerus merupakan objek dari sebuah sistem ekonomi yang berubah-ubah. Yang dominan hari ini adalah kapitalisme pasar yang mungkin bisa disebut liberal. Sebuah sistem yang memandatkan profit sebagai the ultimate moral value-nya. Dan ini juga menciptakan suatu konsentrasi kapital dan kekayaan. Kita melihat banyak implikasi negatif dalam berbagai bentuk ketimpangan, konsentrasi dari kekuatan, baik kekuatan kapital yaitu ekonomi dan kekuatan politik pada segelintir manusia. Kalau kita lihat di dalam dunia hari ini, berapa banyak billion and billion itu dicurahkan untuk artificial intelligence development. Ini karena ada konsentrasi capital pada sekelompok kecil dari perusahaan atau orang-orang yang menguasainya. Ini menimbulkan keresahan dunia, bagaimana governance atau tata kelola ekonomi dunia yang akan semakin didominasi oleh konsentrasi kekuasaan kapital di tangan sekelompok kecil. Antitesanya, dulu ada yang muncul manifesto komunis dari Karl Marx dan Frederick Engels.
yang memunculkan teori komunisme dan sosialisme, di mana alat-alat produksi tidak dimiliki secara pribadi, tapi dimiliki secara kolektif. Ini juga menimbulkan dampak negatif di dalam bentuk ketiadaan motivasi untuk mencapai yang terbaik karena sama rata dan sama rasa. Di dalam konteks pergulatan ideologi dunia inilah ekonomi Islam muncul dan seharusnya menjadi sebuah inspirasi atau juga sekaligus jalan ketiga, wasatiyah. Sistem yang berlandaskan kepada sebuah etika dan moral yang inklusif, berkeadilan. Namun ini juga menimbulkan suatu pergulatan bagaimana mewujudkannya. Karena kita akan dihadapkan kepada sebuah sistem mekanisme yang sudah sangat established. Juga dari sisi pemikiran strategi untuk memainstreamkannya. Apakah kita berkukuh kepada bentuk ataukah kita akan menggunakan strategi berdasarkan substansi. Ini juga salah satu yang kita diskusikan pada pembahasan di mana para pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam kita sedang mendiskusikan bagaimana program kerja untuk menciptakan strategi yang tepat. Tadi telah disampaikan oleh Pak Gubernur, dan ini juga masuk dalam terms of reference-nya Sarasehan ini, bahwa ekonomi yang berbasiskan kepada ekosistem ekonomi syariah dibangun atas 3 pilar. Halal value chain yang tadi telah disampaikan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur itu pandai sekali untuk membuat sound bite. Jadi kalau hal yang sifatnya hanya omong-omongan yang kelihatannya membosankan kemudian diciptakan soundbite, itu menimbulkan suatu emotional attachment atau paling tidak attraction terhadap itu. Jadi dari mulai gerbang apa tadi? Gerbang santri, jawara ekspor, dan 3 rukun tadi. Jadi 3 pilar yang kita tahu adalah halal value chains, keuangan syariah yang kedua, dan yang ketiga adalah dana sosial dan literasi yang inklusif yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur. Saya mungkin akan menyampaikan dari sisi instrumen yang memang Kementerian Keuangan harus kelola, yaitu keuangan negara sebagai instrumen atau tadi sebuah kendaraan yang ingin mengantarkan, melajukan dan membuka jalan bagi banyak yang tadi keinginan untuk aspirasi menciptakan ekonomi syariah sebagai terbesar di dunia. Maka tidak terhindarkan kalau mengundang Menteri Keuangan pasti ngomong tentang keuangan negara dan anggaran pendapatan belanja negara. Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih, beliau menyampaikan asta cita sebagai fondasi untuk mencapai cita-cita Indonesia emas, dan instrumen APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai cita-cita tersebut. Kami ingin menyampaikan bahwa di dalam mendesain dan melaksanakan asta cita, substansi keadilan begitu sangat kental, dan itu adalah konsisten dengan ekonomi syariah. Kami menyampaikan saja dalam hal ini bahwa anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok bawah mencapai 1.333 untuk tahun ini. 2 hari lagi Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan. Dan angkanya akan lebih besar sekali. Dari mulai perlindungan sosial,
Jadi kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu. Kalau dalam bahasa syariah itu yang disebut menggunakan zakat, wakaf. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Kami sampaikan 10 juta keluarga tidak mampu diberikan program keluarga harapan. Bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses tadi. Jadi itu adalah akses kapital. Dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya yang terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah. Mereka yang perlu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mulai dari diagnosa, pelayanan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan sekarang dibangun akses-akses kesehatan, puskesmas, BKKBN, posyandu, hingga rumah sakit di daerah-daerah yang sekarang di-upgrade, sehingga kalau menggunakan Menteri Kesehatan, jangan orang yang terkena serangan jantung tapi di daerah terpencil harus dibawa ke Jakarta, baru jalan 10 kilo sudah dijemput malaikat maut. Takdir mengenai kematian kita nggak pernah tahu, tapi ikhtiar untuk kita memperbaiki masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan itu adalah ikhtiar kita. Pendidikan, Bapak Presiden sekarang sudah mulai membuka sekolah rakyat. Rakyat yang kemarin saya kebetulan datang, dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah, diasramakan dan mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang baik serta bimbingan keagamaan. Itu adalah semuanya tadi hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain. Di bidang pertanian dan energi, Presiden juga menyampaikan mengenai ketahanan energi dan pertanian, pangan. Tidak ada negara yang mampu menjaga kedaulatannya dan memakmurkan rakyatnya apabila tidak mampu memenuhi energi dan pangan. Dari mulai memberikan subsidi pupuk kepada petani yang paling membutuhkan, alsintan, bibit hingga perluasan. Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan. Secara substansi itu adalah ekonomi syariah. Namun kami juga terus akan mendorong berbagai instrumen yang memang sifatnya spesifik. Telah disebutkan dalam RPJM mengenai Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Pangsa aset keuangan syariah yang telah mencapai 51,42% makin akan ditingkatkan. Dan untuk jujur saja, yang banyak menggelembungkan aset itu adalah instrumen keuangan negara. Sukuk di Indonesia didominasi oleh sukuknya negara. Korporasi mungkin perlu untuk didorong lebih banyak lagi. Tanpa itu Indonesia tidak akan menembus pada radar yang cukup tinggi, baik sukuk lokal maupun global. Masyarakat kita kelas menengah yang di sini pasti memiliki tabungan, mereka membutuhkan alat investasi.
Dan oleh karena itu bisa meletakkan di bank syariah yang kita sudah merge waktu itu, Pak Kiai Ma'ruf yang meminta cukup persisten agar terjadi sebuah skala yang besar, dan itu terjadi dengan reformasi Undang-Undang P2SK. Beliau sangat meneliti pasal-pasal yang akan memberikan keberpihakan kepada bentuk institusi yang berbasiskan pada syariah. Kita terus akan mendorong berbagai instrumen itu, termasuk aset wakaf uang yang masih perlu untuk terus didorong, dan untuk kita bisa mencapai tadi yang disebut peringkat yang tinggi. Kalau saya sedang diskusi dengan Presiden Islamic Development Bank mengenai anggota dari ISDB, adalah negara-negara OIC. Terus tenang, negara OIC itu dibagi menjadi seperti dua polar. Mereka yang borrowing dan biasanya miskin dalam kondisi fragile, bahkan perang. Dan kelompok yang memiliki sumber daya alam seperti minyak dan gas. Dan mereka adalah negara-negara teluk. Tidak banyak negara in between yang baik, tumbuh, stabil. Indonesia adalah salah satunya yang sangat sedikit itu. Dan karena cerita tentang negara OIC yang sukses mengelola ekonomi itu masih sangat sedikit. Jadi ini juga menjadi salah satu PR bagi kita. Apakah Indonesia akan mengisi kerinduan adanya negara yang mayoritas penduduknya Islam, yang menjalankan value keislaman, dan dia bisa menjadi ekonomi besar, terbesar, dan terus kuat untuk bisa kita jalankan dan kita ciptakan kemaslahatan bagi umat. Oleh karena itu kita terus perlu untuk mengelola ekonomi secara baik, dan untuk itu Presiden melalui Astacita membangun mulai dari bawah. Tadi persis pidatonya Pak Anwar Abbas. Dari grassroots. Koperasi Merah Putih. Pemeriksaan kesehatan gratis. Makan bergizi gratis, sekolah rakyat. Ketahanan pangan dengan mengempower petani. Kampung nelayan, dan sekarang kita bicara tentang nelayan. Semuanya adalah pada level akar rumput. Saya mau mengajak, kalau tadi Pak Gubernur menggunakan soundbite, saya menggunakan angka yang sangat jelas. Program itu sudah ada. Koperasi Merah Putih dengan dana, kalau masing-masing 2,5 miliar, kita akan bicara lebih dari 250 triliun di setiap desa dan kelurahan. Pertanyaan saya kepada kita semua, teman-teman yang bekerja di ekonomi syariah mampu nggak menginfiltrasi nilai-nilai ekonomi syariah di dalam tata kelola ekonomi Koperasi Merah Putih? Karena wadahnya sudah dibuat, isinya ada. Infusing value adalah tugas kita semua. Makan bergizi gratis. Tahun ini 71 triliun, kita cadangkan tambahan 100 triliun. Tahun depan kalau Pak Rahmat tahu sekali, kalau 82 juta akan mendapatkan, itu lebih dari 300 triliun. Dananya ada, value chain-nya tadi kalau mau dibuat, dilingkan dengan tadi gerbang santri, value chain halal, kami sudah membuatkan programnya. Teman-teman mau bersibuk-sibuk untuk mengisi dalam bentuk gerbang value chains-nya untuk meningkatkan industri halal. Sekolah rakyat 200 sekolah sampai tahun depan. Saya kemarin tanya, anak-anak diberi makan 3 kali sehari, 2 kali snack. Siapa yang mensuplai?
Jadi artinya kailnya sudah ada. Teman-teman perlu mengaitkannya itu, dan saya berharap di dalam Sarasehan ini lebih berfokus kepada strategizing dari platform presiden yang sudah memberikan pemihakan dan tujuan untuk mencapai keadilan di bumi Indonesia. APBN adalah instrumen bagi kita semuanya, dan kita akan terus menggunakan instrumen itu untuk bisa menjawab dan mencapai ideal-ideal yang ingin kita capai, tujuan-tujuan ideal yang ingin kita capai. Maka kita terus mengembangkan berbagai di dalam APBN. Mungkin tidak perlu ditarik ke belakang, dari mulai undang-undang mengenai perbankan syariah, lembaga keuangan non syariah, kita mengeluarkan SBSN, surat berharga syariah negara, bahkan karena Islam adalah juga bicara tentang sustainability, kita mengeluarkan sukuk hijau, sovereign, dan itu adalah yang pertama kali di dunia. Kita telah mengisu 7,7 miliar US dollar. Di pasar domestik 84,7 triliun, di mana banyak investor retail. Saya harap yang di ruangan ini termasuk yang membeli SBSN retail kita, karena dia adalah untuk membangun berbagai proyek-proyek dari mulai kampus-kampus, sekolah, rumah sakit. Green Sukuk langsung meningkatkan tadi ranking Indonesia di dalam keuangan syariah global. Dan kita masih bisa menstrukturkan karena program-program Bapak Presiden mengenai hilirisasi semuanya basisnya adalah aset yang tangible. Biasanya ekonomi syariah membutuhkan itu sebagai underlying asset. Kalau itu semua distrukturkan secara syariah, saya yakin kita akan melejit nomor 1 di dunia. Itu adalah salah satu cara strategi yang menurut saya perlu untuk dipikirkan dan diikhtiarkan. Tantangan paling besar adalah bagaimana dengan struktur yang sifatnya syariah tidak menambah beban, tidak menciptakan inefisiensi, dan kemudian bahkan menimbulkan moral hazard. Karena sama seperti instrumen yang lain, begitu dia digunakan dengan etika yang salah, maka dia juga bisa menjadi instrumen yang menyengsarakan. Maka kita juga perlu untuk saling menjaga. Saya tidak akan menyampaikan mengenai berbagai instrumen lain yang terus kita dorong, seperti kas, wakaf, link, sukuk. Ini juga salah satu kita coba lakukan. Instrumen yang kita terus berinovasi dengan berbagai cara tetap sesuai dengan prinsip kesyariahan, namun bisa menjawab masalah kekinian yang nyata. Dan ini telah mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank sebagai inovatif financing sosial yang berbasis wakaf. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang semuanya terus melakukan inovasi. Saya tidak ingin contohnya hanya satu, yang pertama kali dulu sama Pak Kiai Maruf kita luncurkan ya Bapak, yaitu Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Harusnya ada yang lain dan segera bisa menyusul. Tadi yang disebut sebagai penumpang. Proyek-proyek yang terus kita akan tingkatkan mengenai bagaimana penggunaan nilai buku untuk pengalihan dan perolehan harta untuk penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambil alihan usaha. Persepsi mengenai ekonomi syariah yang dianggap lebih repot dari sisi strukturnya harus bisa kita hilangkan. Dan ini kerjasama dengan MUI menjadi luar biasa penting karena Dewan Syariahnya ada di dalam MUI. Bagaimana kita bisa menjawab masalah-masalah dengan efisiensi tanpa mengkompromis keadilan.
tetap memiliki etika yang tinggi tanpa menciptakan beban kepada yang harus melakukan. Itu adalah tantangan nyata, karena kalau tidak yang muncul adalah instrumen lain yang menjawab berbagai kebutuhan itu. Oleh karena itu kita akan terus mendorong, termasuk di dalam APBN adalah mendorong mengenai masalah sertifikasi halal. Ibu bapak sekalian, cita-cita yang baik dari kita hanya akan bisa terwujud menurut saya apabila yang menjalankan mengikuti tauladan Rasulullah. Dan saya favoritnya ada di sini. 4 karakter dari Rasulullah adalah apa yang hari ini disebut soundbite-nya adalah good governance. Kita sering hanya bicara tentang syariahnya, melupakan bahwa fondasi dari setiap cita-cita yang ingin dicapai adalah karakter yang menjalankan. 2 yang pertama sering kita lihat tercederai secara cepat, sidik dan amanah. Mau megang duit 1 juta, 1 miliar, 10 triliun, 1000 triliun, 3.800 triliun kayak APBN, kalau Anda tidak punya dan tidak menjaga sidik dan amanah, maka Anda akan tidak hanya mencederai cita-cita Islam itu, tapi Anda menzolimi orang yang paling perlu untuk kita bela. Setiap cedera terhadap 2 karakter itu adalah cedera terhadap cita-cita mulia mengenai Islam dan cita-cita untuk mewujudkan keadilan. Saya senang 2 karakter yang lain, yaitu tablik dan fatonah. Tablik itu menyampaikan, itu berarti kita harus mampu untuk transparan. Mengelola ekonomi tanpa transparansi pasti di situ banyak syaitonir rojim. Banyak banget syaitonir rojim. Maka menyampaikan itu menurut saya adalah sebuah wujud untuk kita dicek atau dilihat supaya kita terus ada di dalam rel yang amanah. Dan yang terakhir adalah fatonah. Ini buat saya menimbulkan keresahan. Karena fatonah artinya cerdas. Dunia berubah begitu cepat. Hari ini digital teknologi mendikte dan orang semua membuat prediksi 10 tahun ke depan dunia akan berubah luar biasa karena teknologi. Kita lihat perang sekarang saja. Dulu adalah prajurit versus prajurit di depan battle. Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam. Sekarang drone versus drone. Pilotnya ada di tempat yang kita nggak tahu. Sekarang semua negara sudah mulai berpikir coupling saya di planet Mars di mana. Islam seharusnya memiliki keresahan terhadap aspek kecerdasan ini. Dan saya berharap pada saresehan ini kita mampu untuk mengikuti karakter mulia dari Rasulullah yang kita semua cintai. Bagaimana kita menciptakan sebuah kecerdasan sosial. Kecerdasan individual kita lakukan. Memberikan tadi Presiden sekolah rakyat, sekolah unggulan. Sekarang beasiswa LPDP yang sudah lebih dari hampir 650.000 bisa sekolah di sekolah manapun terbaik di dunia. Beliau ingin ngejar dari sisi science, technology, engineering, math. Karena tanpa itu kita akan asik dengan kata-kata dan dengan berbagai program-program yang mungkin kecil dan tidak menyelesaikan persoalan
Jangankan umat manusia, bangsa kita sendiri mungkin masih jauh. Jadi saya berharap di dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah ini mari kita terus berikhtiar, berjuang. Berjuang bahasa Arabnya apa Pak? Ijtihad ya Pak ya? Jihad, berjihad di dalam area yang dimana kita semuanya bisa berkontribusi ikut menyelesaikan masalah bangsa dan manusia hari ini dan ke depan. Di tangan Bapak Ibu semuanya lah akan menentukan itu. Saya sebagai Menteri Keuangan dan sekaligus juga sebagai Ketua IAEI yang sedang menyusun program, mohon untuk mendapatkan dukungan agar kita mampu untuk terus mengakumulasi dan mengembangkan knowledge dan innovation agar inti substansi syariah tetap kita bisa jalankan dan pada saat yang sama kita bisa mencapai kemajuan. Terima kasih atas undangannya dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu semua dan terutama bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Mulyani Indrawati atas Leaders Insight.